Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah kembali lagi bersama gue Sahal Amtufari. Tentunya kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Bahkan sampai detik ini mata kita masih bisa melihat dengan terang dan jelas, hidung masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau wangi, mulut masih bisa mengucap. Bahkan sampai detik ini lidah kita masih bisa mengecap. Lidah masih bisa mengecap. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guys, di dalam kesempatan yang mulia ini kita sama-sama coba sikapi ya. Ini ramai juga dibincangkan di media sosial. Ada festival kuliner pecinan Nusantara, kuliner non halal, legend, hits dan viral Nusantara. Ini untuk wilayah Bali, Medan, Surabaya, Semarang, Ujung Pandang. Nah, ini ada di Solo Paragon Mall. Nah, alhamdulillah Allah masih banyak memberikan nikmat iman yang melekat dalam diri kita, guys. Kita coba sama-sama ngobrol deh, ya, ngobrol tentang bagaimana kuliner non halal ini. Kenapa pakai nama non halal? Mestinya nih terang-terangan dong bilang haram gitu, kuliner haram, karena memang yang disuguhin adalah makanan-makanan yang diharamkan di dalam Islam, bukan lagi non halal. Jadi memang kudu tegas, dan kita lagi nggak abu-abu lagi, karena kebanyakan ditemukan di lapangan. Lu pernah nggak pada saat lu misalkan makan di satu restoran, di rumah-rumah makan, di warung, lu pernah ketika lu makan, tapi di tempat makanan itu nggak ada label halal. Lu masuk aja. Dan lu nggak tanyakan itu, ini halal nggak? Atau ini haram? Lu nggak tanyakan itu. Tapi pada saat lu buka buku menu, ya, lu lihat ternyata di situ ada makanan di menu tersebut. Ada misalkan B2, ya, babi atau frog dan lain-lainnya. Dan itu jelas haram. Tapi nggak ada logo restoran ini adalah restoran haram, karena di dalamnya ada babi. Artinya ini subhat. Kalaupun lu misalkan cuman makan nasi goreng di situ, ya, kalau cuman lu makan di situ cuman makan sop iga, tapi bercampur dengan tempat itu, lu yakin tempat yang diolahnya, ya, yang digunakan buat mengolah benda-benda tersebut itu nggak bercampur, lu yakin itu? Ini bisa kita bilang masih subhat. Harus jelas. Kalau memang lu mau letakkan ini adalah restoran haram, ya, itu kita tahu bagaimana ternyata yang kita datangin itu adalah restoran yang memang disediakan makanan-makanan yang haram, layaknya babi, daging babi sekarang udah mulai banyak di mana-mana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Islam, ya, di dalam Islam kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mengharamkan babi. Guys, fenomena Gen Z, ya, saat ini ada istilahnya FOMO. FOMO ini fear of missing out, ya. Rasa takut atau merasa tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu. Ini bahaya, guys. Kenapa bahaya? Karena anak-anak kita nih, dia kayak merasa, wah, gue ketinggalan nih. Wah, anak-anak sekarang mereka lagi coba makanan-makanan yang mengandung ada daging babinya misalkan. Terus sempat viral juga seorang makan daging babi tapi pakai baca bismillah. Ini kan sebuah penghinaan sebenarnya. Tapi subhanallah orangnya sudah ditangkap polisi. Jadi ada masa di mana orang merasa, ya, gue ketinggalan deh. Gue ketinggalan zaman nih kalau gue nggak ikut alur mereka. Subhanallah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ingatkan ini di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 120. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Jadi memang Yahudi, Nasrani ini tidak akan pernah ridho kepada kita hatta sampai kita tattabi'a milatahum, mengikuti milah-milah mereka. Makanya milah-milah mereka ada lewat food, makanan, milah-milah mereka ada fashion, pakaian-pakaian, ya, milah-milah mereka, budaya-budaya mereka bisa lewat film. Jadi ada bisa sport, ya, sport lewat olahraga juga bisa
Mereka inginkan kita ikut gaya mereka. Yahudi ini nggak pengen kita masuk Yahudi, nggak pengen. Tapi gaya-gaya Yahudi itu ada di kita. Itu yang mereka penginkan, mereka inginkan. Makanya di kondisi saat ini, di penghujung akhir zaman, sama-sama kita berlindung kepada Allah deh, agar Allah jaga kita dari fitnah-fitnah Dajjal. Yang gue ingin tekankan di dalam kesempatan yang mulai ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makan dari harta yang halal, makan dari makanan-makanan yang halal. Allah sudah memberikan dengan jelas dan tegas di dalam Al-Quran bahwasanya kita diajak untuk memakan makanan dari harta-harta yang halal. Mengawali semua dengan harta-harta yang halal, makanan-makanan halal. Wa'malu sholihan, dan kerjakanlah amal soleh. Ternyata ayat ini, kalau kita lihat, ini ada korelasi yang sangat luar biasa, guys. Kenapa? Tatkala Allah perintahkan kulu minat thayyibat, makan dari harta yang halal, makanan-makanan yang halal, wa'malu sholihan, kerjakan amal soleh. Kalau kita termasuk orang-orang yang ingin mudah melakukan amal-amal soleh, maka perhatikan makanan kita. Begitulah lebih kurang Allah ingin gambarkan kepada kita. Kalau kita ingin mudah termasuk orang yang menghafal Quran, kalau kita ingin termasuk orang yang pengen menjadi anak yang soleh, anak baik, kita termasuk orang yang pengen mudah menerima nasihat, perhatikan makanannya. Kalau kita sudah makan makanan dengan makanan halal, perhatikan dari harta-hartanya. Apakah ada bercampur harta-harta haram? Apakah bercampur dengan harta-harta di mana kita belum jelas nih, ini halalkah, ini haramkah? Wa'malu sholihan, ini bima ta'maluna alim. Ya, Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Makanya subhanallah, ketika kita lihat bagaimana kenapa Allah haramkan babi. Coba lihat babi, guys. Babi ini binatang yang Allah ciptakan tanpa ada lehernya. Ya, babi ini binatang yang Allah ciptakan tanpa ada leher. Kenapa? Karena memang babi ini binatang yang tidak disembelih. Ya, Allah udah jelaskan itu di awal. Babi nggak ada, ya, babi itu nggak ada lehernya. Kemudian babi ini binatang yang paling jorok. Makanya per 4 jam dia akan muntahkan makanan-makanan yang sudah dia makan. Nanti makanan itu kembali dimakan sama dia. Tapi Allah haramkan babi bukan karena itu aja, guys. Bukan karena babi ini binatang yang kotor, bukan hanya itu. Babi ini terdapat cacing pita yang kalau kita masak di dalam air dengan suhu 100 derajat Celcius, ini tetap nggak mematikan cacing pita yang ada di dalam daging babi. Tapi subhanallah, Allah ajarkan kita kenapa Allah haramkan babi. Ternyata ada sebuah pesan yang sangat luar biasa. Contoh, pernah ada seorang pemuka dari agama Islam mewakili perkumpulan atau pertemuan para pemuka-pemuka agama di seluruh dunia. Ya, hadir, seluruh agama hadir di tempat itu. Kemudian orang di luar agama Islam sambil dengan bangganya, dengan statement yang mereka mempertanyakan Allah. Kenapa di dalam Islam babi diharamkan? Apa karena kotor kandangnya? Apa karena makanannya kotor? Apa karena minumannya kotor? Kalau memang karena ini alasannya, kita siapkan kandang yang bersih, kita siapkan makanan-makanan yang bersih, kita siapkan minuman yang bersih. Apakah babi ini akan tetap diharamkan? Kemudian anak muda dari agama Islam angkat tangan, dia bilang gini, oke, kalau memang pengen tahu kenapa Allah haramkan daging babi, coba deh bawa di antara kita nih, bawa 3 ekor babi, 2 jantan, 1 betina. Kita sama-sama lihat deh apa yang dilakukan sama babi. Subhanallah, ternyata yang dilakukan sama babi, 2 jantan sebelum dia mendekati betina, ini 2 jantan ini saling rangsang dulu, guys. Supaya ada nafsu, supaya ada hasrat ingin mendekati betina. Yang jantannya saling rangsang dulu. Kemudian
diminta lagi sama anak muda dari agama Islam bilang, coba bawa di antara kita 3 ekor ayam, 2 jantan 1 betina. Pernah lihat ayam gak guys? Jantan ketika bertemu dengan jantan, terus ada betina, ini jantan saling berantem dulu guys. Dia saling berkelahi. Kenapa? Karena dia pengen sama-sama mendapatkan betina itu. Ayam kalau sampai dia kalah, ya ayam nih kalau sampai kalah, dia udah, ini buat lu. Kata anak muda dari agama Islam, perwakilan dari agama Islam bilang, subhanallah, ini cara Allah gue. Ini cara Tuhan gue menjaga izzah kaum muslimin agar tidak ikut yang ada di dalam sifat babi. Kebayang gak lu? Kalau sampai ada orang di antara kita kaum muslimin ikut-ikutan makan daging babi, boleh jadi akan ada sifat babi di dalam diri mereka. Hati-hati. Ini gak main-main. Kalau Allah haramkan sesuatu, pasti ada hikmah di balik itu. Kalau babi diharamkan, kan ada sapi, kan ada daging kambing, kan ada daging ayam, daging bebek. Khamr Allah haramkan, kan ada sirup, kan ada susu, kan ada madu. Ada yang haram dan Allah juga siapkan yang halal. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir guys, kelaparan. Nah, pesan gue buat lo semua, mulai saat ini, kita kritis deh. Kalau kita masuk ke tempat-tempat makan, kalau kita masuk ke warung-warung makan, di situ belum ada logo halal, atau orang-orang yang jualan dia pakai logo haram, ya. Kalau belum ada logo itu, maka kita harus tanyakan sama pegawainya, Mbak, Mas, mohon maaf, ini tempat halal nggak ya? Kalau dia katakan, oh ini nggak halal, mohon maaf, kita pergi dari situ. Jelas. Makanya kenapa banyak UMKM saat ini mereka baru buat tempat-tempat makan, tapi mereka nggak buat logo halal. Ya salah satunya ternyata alasannya adalah ternyata bikin logo halal saat ini setelah diambil alih sama Kemenak. Ya sebelum MUI, awalnya MUI kemudian langsung ya ini ada agak ribet katanya guys, agak ribet. Ini yang membuat UMKM saat ini memilih untuk tidak menggunakan logo halal, tapi ini dimanfaatkan juga oleh orang-orang yang mereka punya usaha tapi menjual makanan-makanan haram. Maka mereka tidak juga menggunakan logo itu. Maka buat kita adalah mulai saat ini kita harus kritis terhadap tempat yang kita datengin. Minimal kita tanya, ini ada makanan haramnya enggak? Kalau ada, maka jangan datengin tempat itu. Kita cari tempat makanan-makanan yang halal itu banyak. Ya, terakhir gue mau kasih contoh. Pernah ada beberapa cuplikan video, ada kambing guling, ada babi guling. Posisi babinya ada di atas, yang kedua, yang tengah-tengahnya tuh ada kambing guling. Ternyata pada saat proses kambing guling dibakar sambil diputer-puter, itu ada minyak yang jatuh ke daging kambing guys. Artinya daging kambingnya halal, tapi kena minyak dari babi. Naudzubillah. Summa naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita dari makanan-makanan yang haram, dari harta-harta yang haram, sehingga kita mampu melaksanakan amal-amal soleh dengan khusyuk dan tenang. Di sini yang gue datengin juga restoran halal, namanya Afagi, tempatnya ada di Condet. Mampir, enak sambelnya, nasinya juga enak, nasi mandinya enak, dagingnya juga lembut. Gue tunggu di sini ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.